Di sebuah kedai, seorang petualang membahas tentang Dungeon rank SSS yang terkenal mustahil buat ditaklukkan. Petualang lain langsung menyahut, kalau tidak mungkin ada orang yang belum tahu tentang Dungeon sepopuler itu sekarang. Dia bilang para legenda terkuat saja langsung tumbang, termasuk penyihir level 99 dan 300 petarung senyap, soalnya di lantai paling bawah, sosok paling kuat sepanjang masa bertahta sebagai bos terakhirnya. Sementara itu, sekelompok petualang sudah berkumpul di pintu masuk menara sambil ragu apakah mereka bisa masuk ke dalam. Salah satu dari mereka langsung mengamuk karena tingkat kesulitannya jauh lebih gila dibanding semua rumor yang ada. Tiba-tiba, layar sistem muncul memberi peringatan keras. Mereka ditolak masuk karena syarat minimalnya harus berada di level 999. Melihat itu, sang ketua kelompok langsung panik dan berteriak tidak akan ada yang bisa menang. Dia pun langsung memerintahkan semua anggotanya untuk segera mundur. Dari kejauhan, Hitoya memperhatikan kelompok itu pergi sambil bergumam kalau mereka juga gagal memenuhi syarat. Lagi pula, andai mereka berhasil masuk, mereka masih harus berhadapan dengan pasukan monsternya dulu. Salah satu anak buahnya langsung menegaskan kalau mereka tidak akan membiarkan siapapun mendekati bos mereka. Hitoya berterima kasih atas kesetiaan mereka. Tapi sepertinya dia masih ingin membicarakan sesuatu tentang Dungeon ini. Dia akhirnya mengungkap kalau dirinya adalah bos dari Dungeon rank SSS tersebut yang bertugas melindungi semua monster di sana. Dia merasa kehidupan modern di abad ke-21 ini mirip seperti game rusak yang tidak seimbang bagi para pemainnya. Manusia selalu diberi peringkat dalam hidup, mulai dari masa sekolah sampai dunia kerja. Kalau peringkatmu tinggi, semua orang bakal memujamu layaknya seorang raja. Tapi kalau peringkatmu rendah, kamu akan selalu diremehkan, dan berjuang naik level rasanya seperti bermain di mode paling sulit. Kita bisa melihat wajah Amir Hayatoye yang merasa tidak akan pernah bahagia jika hidupnya terus begini selamanya. Pemuda itu merasa sangat lelah dengan semuanya, sampai tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkannya. Sebuah truk melaju kencang tepat di depannya dan langsung menabraknya tanpa ampun. Tahu-tahu dia terbangun di tempat yang sangat gelap, kebingungan saat melihat seonggok tangan tengkorak di depannya. Dia memperhatikan tangannya sendiri dan langsung shock karena semua dagingnya hilang menyisakan tulang. Dengan panik dia berteriak histeris, sama sekali tidak paham dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Ternyata bukan cuma tangan saja, kakinya juga sudah berubah menjadi tulang belulang, seluruh tubuhnya kini menjadi kerangka, dan sebuah layar status mendeteksi dirinya sebagai undead level 5. Hitoya benar-benar bingung dan berpikir apakah ini semacam dunia game. Dia kemudian teringat momen saat ditabrak truk tadi, membuatnya semakin heran tentang tempatnya sekarang. Layar sistem baru muncul dan memberitahu kalau dia berada di Dungeon rank F bernama Forest Mausoleum. Tiba-tiba saja, dia mendengar suara imut di dekatnya. Kerangka hidup ini pun menoleh ke arah suara untuk mencari tahu. Ternyata seekor serigala putih kecil level 1 muncul. Bentuknya sangat menggemaskan seperti anak anjing biasa. Hitoya sampai ragu apakah hewan itu benar-benar serigala liar yang berbahaya. Sempat merasa takut. Dia bertanya-tanya apakah makhluk itu akan menggigitnya. Tapi si serigala kecil malah menatapnya bingung. Tak disangka, hewan lucu itu melompat ke pangkuannya dan meringkuk nyaman di sela-sela tulangnya. Serigala kecil itu tidur dengan sangat nyenyak di sana. Hitoya akhirnya merasa lebih tenang dan berpikir kalau hewan kecil ini sama sekali tidak berbahaya bagi dirinya. Dia tiba-tiba tersadar akan sesuatu dan mendongak dengan wajah heran. Pemuda ini mulai memandangi hutan di sekitarnya, melihat dedaunan yang berguguran dengan sangat lambat. Dia mulai berpikir kalau dunia baru ini mungkin tidak seburuk dugaannya, tapi tunggu dulu, tiba-tiba layar merah menyala memberitahu kalau ada penantang yang datang mendekat. Serigala kecil itu bahkan ikut ketakutan dan mulai gemetar mendengar peringatan tersebut. Di saat bersamaan, terdengar suara asing yang mengincar mereka sambil mengarahkan busur silang tepat ke arah mereka. Hitoya berbalik dengan terkejut dan mencoba melihat siapa yang datang, tapi terlambat. Sebutir anak panah melesat cepat dan langsung menghantam tengkorak kepalanya dengan sangat keras. Akibat hantaman itu, tubuh kerangkanya langsung ambruk ke tanah tanpa bisa bergerak. Beruntung, si serigala kecil sempat menghindar dari anak panah lain yang nyaris mengenainya. Sialnya, serigala kecil itu langsung terkena serangan berikutnya dan terjatuh di sebelah Hitoya.
Pandangannya mulai buram dan kesadarannya perlahan hilang saat seorang pemburu mendekat sambil tertawa puas. Melihat pria itu mendekat, Hitoya langsung merasakan firasat yang sangat buruk. Sosok pemburu itu tampak mengerikan seperti iblis, membuatnya bertanya-tanya, apakah dia akan langsung mati lagi. Tiba-tiba saja, si serigala kecil sudah berada di atas kepalanya sambil merengek. Hitoya pun terbangun dengan bingung, mencoba memastikan apakah semua bagian tubuhnya masih lengkap. Dia menatap telapak tangannya kembali, merasa heran apakah momen kematian tragisnya sebagai undek tadi hanyalah sebuah mimpi buruk belaka. Saat mengelus serigala itu, dia sadar kejadian tadi sangatlah nyata, karena dia ingat betul bagaimana si pemburu menjarah bahan mentah dari tubuh temannya. Dia bahkan melihat taring kecil serigala itu dicabut secara paksa. Hitoya menyaksikan semua kekejaman itu saat tubuhnya kaku tak berdaya di tanah. Ingatan tentang si pemburu yang memamerkan taring jarahannya masih terekam jelas di kepalanya. Pria itu tersenyum licin sambil memegang tubuh buruannya layaknya sebuah piala. Dia bahkan bergumam kalau tulang rusuk undet laku keras di pasar, sebelum akhirnya mulai mematahkan tulang Hitoya satu persatu. Hitoya masih bisa merasakan rasa sakit luar biasa akibat siksaan kejam itu. Sialnya, suara peringatan sistem kembali berbunyi menandakan ada penantang baru yang datang. Dia langsung panik setengah mati, karena tidak percaya ada manusia lain yang datang secepat ini. Hitoya sadar dia harus segera bersembunyi, agar tidak hancur lagi. Sambil menggendong serigala kecil yang ketakutan, dia berlari mencari tempat aman. Dari balik persembunyian, dia melihat dua petualang yang tertawa meremehkan dunia ini, membuatnya heran kenapa musuh yang datang selalu penjahat picisan. Hitoya merasa kesal, sekaligus bingung mendengar ucapan mereka. Salah satu pemburu dengan santainya bilang, kalau tempat ini dipenuhi monster lemah yang cocok dijadikan bahan masakan. Temannya menyetujui hal itu dan berkata, kalau berburu di sini sangat pas untuk melepas penat, lalu mereka pergi bersenang-senang ke kota. Sambil menyeringai lebar, pria itu berkata, tidak akan menghentikan rutinitas berburunya. Hitoya memeluk erat serigala kecilnya, akhirnya sadar kalau dia benar-benar terlempar ke dunia game yang penuh dengan dumian kejam ini. Tapi bukannya jadi pahlawan seperti di manga, dia malah hidup kembali sebagai monster lama di dungeon rank F yang cuma jadi bahan rampasan gratis. Bayangkan betapa gila siklus ini, setiap kali mati, dia bakal terus hidup lagi untuk disiksa kembali. Hitoya menatap serigala di pangkuannya dan tersadar akan sesuatu yang mengerikan. Dia sadar kalau hewan kecil ini juga sudah melewati lingkaran neraka tersebut bersamanya berkali-kali. Sial, tiba-tiba salah satu pemburu menemukan mereka dan langsung mengayunkan pedangnya. Serigala kecil itu melengking ketakutan melihat tebasan pedang yang mengincar mereka. Hitoya langsung panik dan kabur, heran bagaimana mereka bisa ketahuan secepat itu, sementara si pemburu kebingungan melihat tengkorak yang bisa berlari. Pemuda itu terus berlari membawa serigala kecilnya demi menghindari maut yang kesekian kali, tapi si pemanah hanya tertawa kecil karena yakin bidikannya tidak akan pernah meleset. Saat anak panah melesat ke arahnya, dia kembali bertanya-tanya, apakah dia akan mati lagi? Rasa putus asa menyelimutinya karena terjebak dalam takdir tragis tanpa akhir ini. Delep, dua anak panah menancap telah di punggung kerangkanya hingga dia berteriak kesakitan. Si serigala kecil mendadak histeris menyaksikan temannya tumbang. Sebelum mereka berdua akhirnya jatuh tak berdaya lagi. Hitoya hanya bisa terbaring lemas tanpa tenaga untuk bangkit kembali. Di sampingnya, serigala kecil itu juga tergeletak tak berdaya sementara sang pemuda hanya bisa menatapnya dengan penuh kesedihan. Tanpa memberi kesempatan bertahan, hunter itu langsung menebas sang protagonis dengan pedangnya. Mereka dengan sombong mengejek kalau dungeon ini hanya berisi monster sampah yang sangat mudah dibersihkan. Salah satu hunter kemudian menginjak kepala tengkorak yang hancur itu dengan tatapan meremehkan. Dia berkata akan memulai pembantaian ini dari serigala kecil yang tergeletak lemas di tanah. Sambil menyeringai, petualang itu bersiap mengayunkan pedangnya untuk memberikan serangan mematikan pada makhluk kecil tersebut. Melihat musuh bersiap menyerang, Hitoya bersumpah tidak akan membiarkan hal itu terjadi dalam kondisi apapun. Dia bertekad, jika mereka memburunya, karena dianggap lemah, dia akan menjadi dungeon yang mustahil diselesaikan. Nah, lihat ini jendela sistem tiba-tiba muncul memicu quest rahasia dan membangkitkan sang bos dungeon. Tengkorak yang tergeletak di tanah mulai memancarkan cahaya biru misterius yang sangat kuat. Si pemanah langsung kebingungan melihat kobaran api biru yang tiba-tiba menyelimuti tubuh monster itu.
Pemuda itu teringat kehidupan masa lalunya, di mana dia merasa orang lemah sepertinya tidak akan pernah bisa mengubah apapun, namun sekarang dia bertekad mengubah takdirnya sendiri dengan tangannya. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan meledak hingga membuat kedua hunter itu terkejut, setengah mati tanpa tahu apa yang terjadi. Sistem memperingatkan adanya evolusi monster, dan Hitoya merasakan kekuatan dahsyat mengalir deras. Dia kini mendapatkan wujud manusia, dengan mata yang menyala terang oleh energi baru. Rekannya terkejut dan bertanya, apakah mayat hidup itu baru saja berevolusi menjadi manusia? Tapi si pemanah mengejek bahwa monster dari Dungeon Rank F tetaplah makhluk lemah. Mereka bersiap menembakkan banyak panah sebelum menghabisi si serigala kecil. Dengan ekspresi sangat serius di wajah barunya, sang protagonis menegaskan kembali bahwa dia tidak akan membiarkannya. Detik berikutnya dia menghilang dalam sekejap mata, membuat kedua musuh kebingungan setengah mati. Hitoya muncul kembali di udara tepat di atas mereka, siap menyerang. Saat keduanya mendongak kaget, dengan kecepatan kilat, dia mendaratkan tendangan keras ke wajah si pemanah hingga tersungkur jatuh. Sang prajurit tidak mengerti apa yang baru saja terjadi saat Hitoya berdiri di depan rekannya yang tumbang. Hunter yang tersisa itu langsung naik pitam dan berteriak marah karena serangan mendadak ini. Sang protagonis kemudian mengubah lengannya menjadi sebilah pedang tajam dan bersiap menghadapi lawan terakhirnya. Dengan mata yang menyala terang, dia menatap pria itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Prajurit itu terkejut karena Hitoya mampu memotong pedang bajanya hanya dengan menggunakan ekor. Melihat rekannya bangkit, dia berteriak marah menuduhnya tidak berguna, membuat si pemanah kesal dan bersumpah akan menembak hingga monster itu hancur. Dia kemudian melepaskan beberapa anak panah berturut-turut berharap serangan ini berhasil, namun yang mengejutkan, pemuda itu bahkan tidak bergerak sedikit pun saat menghadapi hujan panah yang datang. Semua anak panah itu hancur saat mengenai tubuhnya tanpa meninggalkan goresan sedikit pun. Hunter itu langsung panik saat melihat nama bos Dungeon dengan level yang tidak diketahui. Dengan tatapan yang sangat mengintimidasi, Hitoya memperingatkan kedua pria itu untuk tidak pernah kembali lagi. Si pemanah sadar mereka tidak bisa menang dan berteriak mengajak rekannya kabur menyelamatkan diri. Namun sang protagonis menggunakan kekuatannya untuk menutup gerbang Dungeon tepat di depan mata mereka. Si pemanah kebingungan dan menoleh ke belakang tanpa memahami apa yang terjadi pada pintu keluar. Dia melihat gerbang tertutup dengan sangat cepat, sementara si prajurit sudah berada di luar dengan aman. Pria malang itu panik dan berteriak meminta temannya menunggu karena takut ditinggal sendirian. Dia memohon bantuan, tapi rekannya yang egois sama sekali tidak peduli dan kabur sendirian. Sungguh teman yang sangat tidak berguna ya kan? Pintu akhirnya tertutup rapat, membuat si pemanah terjebak dalam kegelapan sambil berteriak histeris. Hitoya menatap area itu dengan perasaan lega sekaligus terkejut karena berhasil menang. Dia terdiam sejenak untuk mencerna semua hal gila yang baru saja terjadi. Setelah pertempuran usai, Hitoya berlutut memandangi tubuh serigala kecil yang sudah tidak bernyawa. Dengan wajah cemas, dia bertanya-tanya, apakah makhluk kecil ini benar-benar bisa hidup kembali kali ini? Dia sangat takut hewan kecil itu tidak akan kembali. Namun tiba-tiba tubuh si anak serigala mulai bercahaya terang. Sinar keemasan dari sahabat kecilnya itu pun langsung membuat Hitoya terkejut. Sang protagonis menyaksikan pancaran cahaya dari tanah yang mulai menerangi sisi hutan di sekelilingnya. Sesaat kemudian, cahaya tersebut semakin intens dan meledak menjadi kilatan emas yang sangat menyilaukan mata. Dari ledakan cahaya itu, si serigala kecil muncul kembali dalam keadaan sehat dan ceria. Sambil tersenyum lega, pemuda itu langsung memeluk erat sahabat kecilnya yang telah kembali. Dia sangat bersyukur karena sahabatnya kini baik-baik saja dan sehat kembali. Namun sesaat kemudian wajahnya berubah menjadi sangat terkejut dan bingung saat menyadari ekornya, serta heran mengapa hanya bagian wajahnya saja yang memiliki kulit. Tiba-tiba sebuah layar status muncul di depannya untuk menjawab semua keraguan tentang wujud baru ini. Jendela sistem mengidentifikasinya sebagai bos Dungeon, namun levelnya masih tidak diketahui. Dia akhirnya sadar kalau dirinya kini telah menjadi bos Dungeon dan langsung terdiam 1000 bahasa. Sementara itu, prajurit yang berhasil kabur segera melaporkan kemunculan bos di Dungeon Rank F. Bandit bernama Bodo melapor bahwa mayat hidup itu berevolusi dan mereka butuh seekor naga untuk menang. Namun bosnya, Jordan, malah mengejeknya karena gagal di Dungeon Rank F. Tiba-tiba sesosok bayangan muncul
dan menyebut kegagalan itu sebagai lelucon konyol. Sambil gemetaran, Bodo menyebut nama bosnya dengan terbata-bata karena terintimidasi oleh hawa gelap tersebut. Sang bos menyebutnya tidak berguna. Lalu monster raksasa muncul untuk menghabisinya tanpa ampun. Bos misterius itu bertanya apakah Jodan terus mendatangi Dungeon tersebut selama ini, sambil tersenyum lebar. Jodan membenarkannya dan memanggil sosok di depannya itu dengan sangat hormat. Sang pemimpin menyuruhnya membasmi seluruh serigala dan menguji kekuatan bayi naga berkepala dua. Menurutnya tempat itu tetap saja lemah. Lalu dia memerintahkan si naga untuk menghancurkan segalanya. Sosok bayangan itu kemudian berbalik dan memerintahkan semua orang untuk segera pergi menjalankan misi. Jodan tersenyum licik pada naga itu, menyebutnya sebagai alat yang harus berguna baginya. Dari dalam kandang, dua kepala naga itu menatap Jodan dalam diam dengan mata menyala. Merasa kesal dengan tatapan menantang tersebut, Jodan memperingatkan bahwa alat tidak berguna akan langsung dijual jika tidak membuktikan nilainya. Kembali ke dalam Dungeon, Hitoya menjelajahi area sekitar dengan serigala kecil di pundaknya. Dia mencium aroma reruntuhan kuno dan menyadari kalau luas tempat ini mirip seperti stadion sepak bola. Sambil mengelusi serigala kecil, pemuda itu bergumam kalau tempat ini di luar dugaannya. Melihat area yang lebih gelap di dalam hutan, dia memutuskan untuk masuk lebih dalam demi mencari petunjuk. Namun setelah berjalan beberapa saat, dia menyadari tempat ini sepertinya hanya berisi alam liar biasa. Hitoya merasa aneh dan yakin pasti ada makhluk lain di sekitar sini, hingga tiba-tiba si serigala menyalak membuat sang protagonis menoleh heran. Dia sadar sahabat kecilnya merasakan sesuatu dan mulai curiga ada bahaya di dekat mereka. Hitoya langsung bersikap waspada begitu mendeteksi hawa kehadiran asing yang mendekat dari balik pepohonan. Tiba-tiba kabut ungu muncul di beberapa titik di sekitar mereka berdua. Si kecil menyalak waspada, dan yang mengejutkan, seekor serigala putih yang sangat mirip mendadak muncul tepat di depan mata Hitoya. Sang protagonis terkejut bukan main melihat serigala kedua yang mirip sekali dengan temannya muncul entah dari mana. Setelah itu, rombongan serigala level 1 lainnya bermunculan hingga membuatnya shock melihat jumlah mereka. Hai berteriak panik saat menyadari ada sangat banyak serigala yang mendekat dengan cepat. Namun lucunya, mereka malah terlihat seperti anak anjing menggemaskan yang menari riang untuk menyambut kehadirannya. Hitoya mulai penasaran dengan situasi ini, lalu menyadari sesuatu yang aneh jauh di dalam hutan. Dia melihat pancaran cahaya hijau dari balik pepohonan dan bertanya-tanya benda apa itu sebenarnya. Begitu mendekat, dia terkejut saat menemukan hamparan jamur yang bisa menyala terang. Pemuda itu mengagumi pemandangan mistis tersebut dan tidak menyangka keindahan seperti ini ada di dalam Dungeon. Layar sistem mengidentifikasi jamur tersebut berlevel 1, membuatnya terkejut saat melihat kawanan serigala yang ada di mana-mana. Dia curiga, apakah mereka semua hanyalah jamur? Detik itu juga sang protagonis akhirnya menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dia melihat baik kawanan serigala maupun jamur itu sama-sama berada di level 1 yang sangat lemah. Dari sini, dia menyimpulkan kekuatan serigala itu setara dengan jamur, alias sama sekali tidak kuat. Ternyata, cuma ada sekitar 30 serigala kecil di sini. Tidak ada monster lain. Hitoya langsung paham kalau makhluk di Dungeon peringkat F ini memang sangat lemah. Pas lihat gerbang masuk, ternyata syaratnya cuma butuh level 1 ke atas. Pantas saja, Hitoya langsung ingat para pemburu dan paham kenapa mereka suka sekali farming di sini. Saat dia asik melamun, seekor serigala kecil tiba-tiba mendekat dan menggesekkan badannya dengan manja. Tapi sedetik kemudian, dia digigit sampai kaget setengah mati karena tidak mengerti apa yang terjadi. Rupanya serigala kecil itu cuma mau bermanja-manja dan mengusapkan kepalanya dengan sangat lucu. Hitoya menatap kawanan gemas itu dengan wajah baru yang tampak sedang memikirkan sesuatu hal penting. Kehadiran mereka terasa sangat hangat, namun dia sadar kalau di dunia kejam ini, mereka cuma dianggap bahan buruan belaka. Dengan ekspresi super serius, dia bertekad untuk melindungi kawanan serigala ini. Dia pun meluangkan waktu sebentar untuk bermain santai bersama mereka. Momen yang sangat menggemaskan, tapi Hitoya segera sadar kalau membiarkan kawanan ini berkeliaran di dekat gerbang masuk sangatlah berbahaya. Sambil menggendong seekor serigala di kepalanya, dia menyuruh kawanan itu kembali ke dalam hutan. Sang karakter utama langsung memimpin jalan ke bagian Dungeon yang lebih dalam demi melindungi mereka. Dia tahu betul jika ada penantang baru. Serigala-serigala lucu inilah
yang bakal jadi sasaran empuk pertama. Tapi tiba-tiba, matanya menangkap kilatan merah dari sistem peringatan. Sebuah layar notifikasi mendadak muncul di hadapannya, isinya mengabarkan kalau ada penantang luar yang baru saja terdeteksi masuk ke dunia. Sontak dia langsung panik, karena wilayah kekuasaannya sudah disusupi secepat ini. Di saat yang sama, gerbang bungan mulai bersinar terang memancarkan energi kegelapan yang sangat menyeramkan. Tiba-tiba, sebuah suara misterius menggema, memerintahkan naga kembar untuk terbang masuk. Hitoya mendongak ketakutan saat merasakan aura yang sangat menindas. Benar saja, seekor naga berkepala dua raksasa level 51 langsung muncul tepat di depannya. Dia benar-benar syok berat, karena sama sekali tidak menduga akan bertemu naga di tempat ini. Tepat setelah itu, Jolden, si pengguna panah otomatis level 35 ikut muncul. Hitoya makin tegang, karena sekarang dia harus berhadapan dengan naga sekaligus bandit penjahat. Tanpa ampun, Jolden langsung memerintahkan naganya untuk mengabaikan yang lain dan segera membantai sang bos Dungeon. Melihat bahaya besar yang mengancam, dia berteriak menyuruh serigala-serigala kecil itu segera lari ke hutan. Detik berikutnya, kedua kepala naga langsung menyerang Hitoya bersamaan dengan cakar tajam mereka. Kecepatannya gila sekali. Dia pun terpaksa menahan gempuran maut itu sekuat tenaga. Sialnya, kawanan serigala kecil itu malah kaku ketakutan dan tidak bisa bergerak. Mereka terjebak. Hitoya panik setengah mati. Dia mulai ragu, apakah sanggup menyelamatkan mereka semua sendirian. Keringat dingin mengucur deras di wajahnya saat dia menatap ancaman mengerikan itu. Pikirannya langsung melayang ke kejadian tragis di masa lalu. Dia sangat takut hal mengerikan itu akan terulang kembali. Serigala kecil di dekatnya seolah bisa merasakan ketakutan sang penyelamat. Hewan itu menatapnya penuh keyakinan. Sambil menggonggong lantang, dia mengajak serigala lainnya untuk ikut maju menghadapi sang naga. Pemuda itu terkejut melihat keberanian luar biasa dari kawanan serigala yang mendadak bersatu untuk bertarung di sisinya. Gonggongan mereka terdengar sangat gagah berani. Mereka berkumpul tepat di depan Hitoya untuk membentuk dinding pelindung yang kokoh. Sambil tersenyum haru, dia berterima kasih atas bantuan mereka dan merasa jauh lebih percaya diri. Tapi, Jolden malah tertawa terbahak-bahak melihatnya. Dia mengejar, kalau berburu akan jauh lebih seru saat mangsanya mencoba melawan. Hitoya langsung murka dan bersumpah tidak akan membiarkan bandit keparat itu menyentuh serigala-serigalanya sedikitpun. Sambil tersenyum licik, pemburu itu menyebutnya mangsa yang keras kepala lalu menatapnya dengan sangat sinis. Jolden kemudian menyuruh naga peliharaannya untuk menunjukkan kekuatan aslinya jika tidak ingin dibuang karena tidak berguna. Detik itu juga, salah satu kepala naga membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai mengumpulkan bola energi biru. Layar sistem langsung berkedip, memberi peringatan kalau skill dari naga kembar telah diaktifkan secara tiba-tiba. Hitoya bertanya-tanya apa kemampuan mengerikan ini dan langsung bersiap menahan serangan yang datang. Detik berikutnya, naga itu menembakkan laser biru yang sangat dahsyat ke arah mereka. Gila sih, kalian bisa lihat sendiri betapa ngerinya serangan itu. Sampai tanah langsung hancur lebur saat Hitoya berhasil menghindar. Tembakan tadi langsung membekukan tanah dalam sekejap mata, luar biasa kuat. Dia pun sadar kalau itu bukanlah semburan api biasa, melainkan sihir es mengerikan yang bisa membekukan apapun yang disentuhnya. Dia langsung berlari menghindar secepat mungkin saat kepala naga yang satunya mulai terbang mendekat ke arahnya. Kepala kedua itu pun membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai mengumpulkan bola energi merah menyala. Sang tokoh utama langsung melompat ke samping untuk menghindari ledakan dahsyat yang menghantam tanah dengan sangat keras. Ledakan itu menciptakan lautan api membara yang membakar hangus semua yang ada di sekitarnya. Pemuda itu benar-benar ngeri karena suhunya sangat panas sampai melelehkan tanah di bawah kakinya. Api itu sanggup meratakan tanah dan dia dibuat takjub oleh daya hancur naga yang sangat mengerikan ini. Dia pun menyadari kalau satu kepala menyemburkan es pembaku, sedangkan kepala satunya lagi menyemburkan api peleleh. Pemuda itu akhirnya paham kalau skill di dunia ini mirip jurus spesial di dalam video game yang dimiliki setiap orang. Dia menduga kepala pertama memiliki kemampuan es pembaku, sedangkan kepala kedua memiliki kemampuan api peleleh. Di tengah kekacauan itu, dia mulai penasaran apakah bandit bajingan yang menonton itu juga punya skill khusus. Dia pun bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah dia juga memiliki kemampuan rahasia untuk bertarung.
Sang tokoh utama pun mencoba fokus, dan tiba-tiba sebuah jendela sistem baru muncul tepat di hadapannya. Layar informasi itu mengabarkan kalau ada sebuah skill yang sudah siap dan bisa dia aktifkan kapan saja dia mau. Dia sangat bersemangat dan penasaran apakah dia benar-benar bisa menggunakannya sekarang. Dia memusatkan pikirannya, dan sistem pun mengonfirmasi kalau skill kebangkitan telah aktif. Kemampuan hebat ini bisa menghidupkannya kembali, sekaligus merebut semua skill milik musuh yang telah mengalahkannya. Hitoya sempat melongo tidak percaya, karena dia punya kemampuan sengeri itu untuk menyalin kekuatan lawan, tapi lamunannya langsung buyar saat si pemburu yang kesal berteriak menyuruhnya agar fokus pada pertarungan di depan mata. Detik itu juga, bandit tersebut melesatkan hujan anak panah berwarna ungu ke arahnya untuk mengakhiri pertarungan. Panah-panah itu melesat sangat cepat, tapi anehnya, ada hal janggal yang terjadi di tengah jalan. Dia sempat dibuat bingung, karena anak panah musuh mendadak lenyap begitu saja di udara. Sumpah, ini bikin merinding banget pas tiba-tiba panah itu muncul lagi tepat di depan matanya. Si pemburu kembali mengejeknya dengan sombong, sementara layar sistem memberitahu kalau skill musuh telah aktif. Hitoya akhirnya mengerti kalau hilangnya anak panah tadi adalah akibat dari kemampuan khusus milik si penembak. Serangan licik tadi sengaja disembunyikan agar dia lengah dan terkena telak. Pemuda itu buru-buru melompat menghindar lagi sementara sang naga mencoba menyerangnya dari arah belakang menggunakan cakar tajam mereka yang mematikan. Setelah sadar kalau musuh bisa membuat anak panah menjadi tidak terlihat, dia tahu harus melumpuhkan si penembak terlebih dahulu. Tanpa pikir panjang, dia mulai berlari kencang mendekati bandit itu sambil terus menghindari amukan naga. Jolden tertawa sinis sambil menantang seberapa lama lagi dia sanggup berlari menghindar dari serangannya. Mendengar itu, sang tokoh utama langsung melesat sekuat tenaga demi mencari celah untuk membalas. Tapi tiba-tiba, sebuah jeritan kesakitan yang sangat melengking terdengar dari arah pertarungan mereka. Sungguh di luar dugaan, panah milik si pemburu justru meleset dan mengenai tubuh naganya sendiri. Bukannya merasa bersalah, bandit kejam itu malah mengumpat kasar dan mengancam akan menjadikannya sebagai hiasan dinding pajangan saja. Hitoya langsung emosi melihat perlakuan kejam itu dan mempertanyakan kenapa dia tega menyerang rekannya sendiri. Saat bertarung, si bandit malah mencibirnya bodoh dan menegaskan kalau monster sama sekali bukan teman baginya. Dia menjelaskan kalau monster hanyalah alat sekali pakai untuk melayani manusia sebelum dibuang begitu saja. Sambil tertawa keji, pemburu itu membiarkan naganya yang malang meronta kesakitan di atas tanah tanpa ampun. Hitoya akhirnya paham betapa egoisnya manusia di dunia ini yang hanya menganggap monster sebagai barang buangan. Mereka menggunakannya sesuka hati tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Tapi, pemuda ini punya prinsip berbeda setelah mengingat semua kenangan manis bersama serigala kecilnya. Tiba-tiba, tubuh naga kembar itu bersinar terang dan rantai sihir yang mengikatnya mulai retak perlahan. Kedua kepalanya saling menatap dengan penuh tekad, seolah telah memutuskan untuk bangkit melawan belenggu kejam itu bersama-sama. Jolden dibuat kebingungan setengah mati melihat reaksi naganya dan tidak paham apa yang sedang terjadi di sana. Memanfaatkan kelengahan musuh, sang tokoh utama langsung berlari dengan kecepatan penuh untuk menyergap si bandit. Hanya dalam sekejap mata, pemuda itu sudah berdiri tegak tepat di depan wajah si pemburu yang sangat terkejut. Dengan tatapan mata yang menyala penuh amarah, Hitoya berteriak lantang kalau baginya monster bukanlah alat sekali pakai. Dia langsung menghantam bandit itu yang mencoba menahan serangan menggunakan panah otomatisnya sebagai perisai pelindung. Namun, bandit itu langsung shock berat saat melihat senjata andalannya beserta rantai pengikat naga hancur lebur menjadi serpihan debu. Sekarang musuhnya sudah tidak bersenjata. Hitoya menatap tajam dan bertanya apa rencana dia selanjutnya. Si pemburu langsung panik setengah mati karena tidak punya apa-apa lagi untuk bertahan. Putus asa, Jolden berteriak menyuruh naga berkepala dua itu untuk melindunginya sekarang juga. Tapi nihil kedua kepala naga itu cuma menatapnya dingin dan menolak mentah-mentah perintahnya. Si bandit terus berteriak histeris agar naganya bergerak, tapi monster itu diam saja, murka, karena dikhianati. Jolden mulai memaki monster itu sebagai sampah tidak berguna yang tidak tahu diri. Tiba-tiba naga itu terbang tinggi dan menatap mantan majikannya dengan tatapan mematikan. Sekarang perhatikan baik-baik, salah satu kepalanya mulai mengumpulkan bola energi raksasa, siap menghabisi manusia yang panik setengah mati karena dikhianati peliharaannya sendiri. Tanpa ampun,
Naga itu langsung menyemburkan laser es yang luar biasa dingin ke arah Jordan. Bandit malang itu menjerit kesakitan saat seluruh tubuhnya membeku seketika akibat serangan mematikan tersebut. Penuh dendam membara, si naga membalas semua siksaan yang pernah dia terima dari manusia kejam itu. Detik berikutnya, tubuh beku Jordan hancur berkeping-keping menjadi ribuan serpihan es dan tamatlah riwayatnya. Layar sistem langsung mengumumkan kalau penantang level 35 gagal menembus dungeon ini. Tak lama kemudian, sebuah jendela notifikasi baru muncul di depan mata Hitoya mengenai aktivasi skill tersembunyi. Hitoya langsung paham bahwa syarat aktivasi kemampuannya sudah terpenuhi. Setelah mengalahkan si penantang, tanpa pikir panjang, dia segera mengaktifkan skill spesial itu dan sistem langsung mengonfirmasi kalau proses penjarahan skill pemburu tadi berjalan sukses. Aura baru yang misterius langsung menyelimuti tubuh Hitoya saat dia mendapatkan skill menembak senyap musuh. Dia akhirnya sadar bahwa kekuatannya adalah mencuri kemampuan para penantang yang tewas di dalam dungeon. Saat itu juga, naga berkepala dua menatapnya dengan sangat bingung melihat kejadian barusan. Monster besar tersebut menggeram rendah ke arah Hitoya dan tampak bersiap-siap untuk menyerangnya kapan saja. Hitoya bisa merasakan hawa permusuhan naga itu dan langsung bersikap waspada menghadapi situasi ini. Namun, dia buru-buru meminta monster itu tenang karena tidak ingin memulai pertempuran konyol yang tidak perlu. Dia dengan tulus meminta maaf karena sempat menakutinya, membuat naga besar itu tampak heran dengan sikap bersahabatnya. Dengan mata yang kini bersinar ungu, Hitoya menegaskan bahwa dia tidak berniat menyerang. Dia menjelaskan kalau penampilannya mungkin terlihat aneh seperti monster jahat, tapi dia sama sekali bukan ancaman. Tiba-tiba, layar notifikasi baru yang khusus untuk bos dungeon muncul tepat di hadapannya. Hitoya terkejut karena baru pertama kali melihat jendela emas mencolok seperti ini. Di sana tertulis bahwa kemampuan eksklusif bos dungeon miliknya adalah menambahkan monster-monster baru ke dalam hutan berbahaya ini. Dia benar-benar terkejut karena bisa mendapatkan skill kedua dalam waktu sesingkat ini. Hitoya paham bahwa kemampuan baru ini sangat berguna untuk mendatangkan monster kuat demi memperkokoh pertahanan wilayah kekuasaannya. Sambil memikirkan hal itu, sang pemuda menatap naga berkepala dua dengan senyuman penuh rencana licik. Sebuah notifikasi muncul menanyakan apakah dia ingin memasukkan naga level 50 ini ke dalam dungeon. Hitoya girang setengah mati mengetahui dia bisa merekrut naga sekuat ini. Jendela emas lainnya muncul dan langsung menunjukkan nama skill eksklusif bos miliknya yang kedua. Dengan begini, dia yakin bisa mengubah naga liar itu menjadi penjaga setia yang resmi terdaftar di dungeon miliknya. Dia tahu betul naga penyembur api dan es akan menjadi benteng pertahanan yang sangat luar biasa hebat. Namun, tempat ini pastinya akan terus menjadi target empuk para petualang rakus untuk berburu monster. Dia memberitahu sang naga bahwa orang jahat yang mengendalikannya sudah lenyap. Jadi monster itu sekarang bebas kembali ke dunia luar jika mau. Dengan tatapan tulus, Hitoya bertanya pada naga besar itu tentang apa yang sebenarnya ingin dia lakukan sekarang. Sang monster pun teringat kembali bagaimana kejamnya mantan majikannya yang hanya menganggapnya sebagai alat tempur belaka. Kedua kepala naga itu pun saling berpandangan seolah sedang berdiskusi. Naga itu merasa Hitoya adalah sosok yang sangat aneh karena tidak memaksanya tunduk menggunakan kekerasan. Namun, monster itu sadar dia sama sekali tidak membenci pemuda ini dan akhirnya mengambil keputusan besar demi masa depannya. Tiba-tiba, kedua kepala naga besar itu mendekat hingga membuat Hitoya agak terkejut. Dengan nada heran, pemuda itu bertanya, apakah monster luar biasa ini benar-benar bersedia menatap dan menjaga dungeon bersamanya? Sambil mengangguk pelan, naga berkepala dua itu mengonfirmasi keputusannya dan menerima tawaran baik Hitoya. Dengan senyuman lebar di wajahnya, sang pemuda mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan naga itu untuk tinggal. Tanpa membuang waktu, Hitoya langsung mengaktifkan kemampuannya untuk mendaftarkan naga tersebut. Layar sistem segera memberikan konfirmasi bahwa naga level 50 legendaris ini resmi terdaftar sebagai penjaga baru. Dia melihat semua luka di tubuh naga itu mendadak pulih total seketika. Tepat saat itu, terdengar suara berisik yang sangat familiar dari balik pepohonan hutan. Kawanan serigala kecil tiba-tiba berlari kencang sambil menggonggong riam ke arahnya. Hewan-hewan kecil itu tampak sangat gembira melihat pelindung mereka kembali dalam keadaan selamat. Hitoya merasa sangat lega dan langsung menanyakan keadaan kawanan serigala imut tersebut.
Sistem melaporkan jumlah penantang kini kosong, membuat naga besar merasa takjub. Sementara itu, kawanan serigala kecil sibuk mengendus Hitoya dengan manja demi menunjukkan rasa sayang mereka. Pemimpin serigala merasa sangat bersyukur karena pemuda ini telah menyelamatkan mereka semua. Sambil tersenyum lembut, Hitoya mengelus kepala teman berbulu kecilnya yang sangat setia itu. Dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keberanian luar biasa dan kesetiaan tulus yang mereka tunjukkan hari ini. Serigala kecil itu tampak sangat senang dan malu-malu setelah dipuji oleh sang pelindung baru. Tak lama kemudian, mereka semua merayakan kemenangan manis dan kedamaian dunia ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Sang pemuda pun terduduk santai di tanah sambil menikmati waktu bersama kawanan barunya yang sangat menggemaskan ini. Dulu dia memang gagal, tapi kali ini semuanya berhasil selamat tanpa terluka. Hitoya memeluk salah satu serigala kecil dengan perasaan lega yang teramat sangat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Hitoya merasa benar-benar berhasil melangkah maju dan mengubah takdir buruknya. Salah satu serigala kecil memanjat bahunya dan berkomentar heran tentang wajahnya yang mirip manusia. Tiba-tiba salah satu kepala naga ikut bertanya, apakah Hitoya itu manusia biasa karena wujudnya sangat mencurigakan. Sontak pemuda itu berteriak kaget karena tidak menyangka monster itu bisa berbicara bahasa manusia. Setelah obrolan itu, Hitoya memanjat pohon tinggi untuk mengawasi seluruh hutan Dungeon yang sangat luas. Sang naga kemudian mulai menceritakan tentang tipe orang jahat seperti apa yang sering datang ke tempat ini. Naga itu membocorkan kalau kelompok penantang di sini sebenarnya adalah komplotan Ryushizoku yang kejam. Yang pemburu bajingan ini suka sekali menangkap monster Dungeon secara ilegal untuk dijual sebagai senjata berharga atau bahan eksperimen. Hitoya langsung geram mendengarnya dan bertanya, apakah komplotan serakah itu bakal datang lagi ke sini? Naga itu mengangguk muram, meyakinkan bahwa pemimpin terkuat mereka pasti akan datang untuk meratakan dunia ini suatu hari nanti. Monster itu bercerita bahwa kekuatan sang bos besar berada di tingkat yang sangat mengerikan. Hitoya sadar ini adalah kenangan buruk yang sangat ingin dilupakan oleh kawannya tersebut. Dengan raut wajah sedih, kedua kepala naga itu langsung membuang muka demi menyembunyikan trauma mereka. Hitoya tetap berterima kasih karena si naga sudah mau membagi informasi sepenting itu dengannya. Setelah berpikir sejenak, pemuda itu mengangkat jarinya dan mengajukan sebuah rencana taktis yang cukup menarik untuk mereka lakukan saat ini. Dia meminta semua monster untuk bersembunyi aman di bagian terdalam Dungeon, sementara dirinya berjaga sendirian di luar. Rencananya adalah memantau gerbang masuk satu-satunya dari tempat tinggi, agar bisa langsung menyergap setiap musuh yang berani datang. Kedua kepala naga itu hanya diam membisu sambil mempertimbangkan rencana cerdiknya. Tapi serigala kecil di bahunya tampak sangat cemas dan mulai merengek. Ketakutan, Hitoya mengelus lembut tubuh mungil hewan itu dan menenangkannya bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja di bawah penjagaannya. Meski berusaha tegar, dia menatap layar sistemnya dan diam-diam mengaku kalau dirinya juga merasa cukup gelisah. Tapi kemudian dia teringat kembali tentang kekuatan regenerasi miliknya yang bisa meniru semua kemampuan musuh yang gagal di sini. Dari sini dia paham bahwa semakin banyak penantang yang dia bantai, maka dia akan tumbuh menjadi jauh lebih kuat. Dia siap memburu para penyusup demi menjarah kekuatan mereka dan melindungi naga miliknya. Pemuda itu sadar kedamaian ini mungkin tidak akan bertahan lama, tapi dia akan berjuang sekuat tenaga. Namun tiba-tiba, semua mata terbelalak kaget karena ada sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi di dalam Dungeon ini. Layar peringatan merah menyala tiba-tiba muncul memberitahukan kedatangan penantang baru. Bersembunyi di balik dedaunan rindang, Hitoya sadar para musuh sudah tiba di tempatnya saat gerbang Dungeon perlahan terbuka dengan aura ungu yang sangat mengerikan. Sekelompok pemburu dengan tato naga di tubuh mereka mulai terlihat di depan pintu masuk. Sang pemimpin berteriak kesal bahwa Jolden telah mencuri naga milik mereka dan kabur, namun berjanji akan segera menangkap pengkhianat itu secepatnya. Dari atas dahan pohon, Hitoya melihat jumlah pemburu naga itu ternyata sangat banyak sekali. Pemuda itu mendadak tegang luar biasa, karena jujur saja dia belum pernah bertarung melawan musuh sebanyak ini sekaligus dalam satu waktu. Terus, ada dua penyusup yang asik taruhan siapa yang paling banyak membunuh. Mendengar itu, si tokoh utama kita langsung emosi berat. Dia benar-benar murka karena mereka berani menganggap nyawa monster cuma mainan konyol. Cowok ini sadar meski kalah jumlah,
Dia masih punya kartu as dan langsung memakai kemampuannya. Detik itu juga, sistem mengaktifkan skill tembakan tak terlihat dan serangan bayangan mulai terbentuk. Rencananya sederhana, hancurkan senjata musuh diam-diam biar dia unggul, dan boom sebuah panah energi langsung menghantam busur salah satu pemburu sampai hancur berkeping-keping. Si pemburu melongo kaget melihat senjatanya hancur begitu saja di tangannya sendiri. Teman-temannya yang lain juga ikutan bingung dan bertanya-tanya, apa barusan itu sebuah serangan musuh. Salah satu penyusup malah mengejek temannya dan bilang jangan khawatir karena ini cuma dungeon rank F. Di saat itulah, Hitoya mendapat ide dan penasaran, apa mereka bisa memakai skill tanpa senjata. Dia menyadari kalau di dunia ini, kekuatan manusia itu tersimpan di dalam senjata mereka. Hitoya langsung tegang sampai keringat dingin. Kalau teori ini benar, situasi bakal berubah total baginya. Tiba-tiba, seorang pemburu mengaktifkan skill miliknya, hingga kapak tombaknya bersinar ungu. Anehnya, senjata itu tidak langsung hancur akibat serangan, dan si pemilik sempat kaget dengan daya tahannya. Hitoya langsung paham, kalau dia menghancurkan semua senjata lawan, mereka bakal lumpuh. Bermodal rencana baru ini, dia menembakkan panah lain, yang langsung menghancurkan sebuah pedang, tanpa ampun. Dia terus menyerang, dan menghancurkan cakar penyusup lain dengan kekuatan misteriusnya. Para pemburu mulai panik, karena tidak bisa melihat serangan yang merusak senjata mereka. Kalian bisa tebak kelanjutannya. Salah satu dari mereka mengaktifkan skill penglihatan, dan menemukan Hitoya di atas pohon. Tokoh utama kita sadar kalau skill tidak cuma buat menyerang. Jadi dia langsung bersiaga penuh, memanfaatkan celah itu. Musuh meluncurkan tebasan angin untuk menyerangnya. Serangan itu melesat sangat cepat ke arah Hitoya di atas pohon. Dia langsung fokus dan berpikir, dia hanya perlu konsentrasi penuh untuk menghindari serangan mematikan itu. Dia melompat menghindari tebasan itu di udara sementara musuh berteriak menyuruh semuanya menyerang bersamaan. Para pemburu yang tersisa langsung maju mengeroyok Hitoya dengan tatapan tajam. Kawok itu bersumpah akan terus menghancurkan senjata mereka tanpa henti. Dia bakal menghancurkan semua senjata yang berani mereka bawa ke dungeon kesayangannya. Selesai bicara, dia langsung menghujani para penyusup dengan rentetan panah energi baru. Para penyusup ini langsung shock setengah mati melihat kekuatannya yang luar biasa. Mereka akhirnya sadar kalau makhluk di depan mereka bukanlah monster lemah rank F seperti bayangan mereka. Ketakutan, salah satu penyusup berteriak ingin kabur dari tempat mengerikan itu secepatnya. Dia menyuruh rekan-rekannya untuk mundur dan segera meninggalkan dungeon demi menyelamatkan nyawa mereka. Tanpa pikir panjang, gerombolan penyusup itu langsung lari terbirit-birit menuju pintu keluar. Detik berikutnya, layar sistem langsung menampilkan daftar nama semua pemburu yang kabur dari pertarungan. Hitoya sempat heran melihat mereka menyerah begitu saja dan kabur ketakutan. Tapi tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul dan memperingatkan bahwa skill bos telah aktif. Coba lihat ini, si tokoh utama kita sampai bingung membaca pesan misterius itu. Sistem menunjukkan dia mendapatkan tebasan angin dan penglihatan plus 10 skill baru. Dia langsung terkejut karena baru sadar kalau dia baru saja mencuri kemampuan mereka. Akhirnya dia paham cara kerja asli dari kemampuan uniknya ini. Hitoya menyadari kalau kabur dari dungeon sama saja dengan gagal menyelesaikan tantangan di dalamnya. Artinya, semua skill milik para penantang yang kabur bakal jadi miliknya, tapi pemimpin penyusup malah ngamuk dan berteriak menuduh anak buahnya pengecut. Dia mengingatkan kalau tempat ini cuma dungeon rank F yang sangat mudah ditaklukkan. Pria itu tampak punya rencana licik sambil menatap hutan dengan pandangan penuh ambisi. Dia sesumbar kalau mereka membakar hutan ini, mereka bakal panen bahan langka. Lalu dia mengaktifkan skillnya. Si pemburu berteriak tidak akan pergi dengan tangan hampa lalu menembakkan bola api raksasa. Melihat kobaran api besar itu, kawanan serigala kecil langsung panik dan ketakutan setengah mati. Dengan wajah murka, Hitoya berteriak tidak akan membiarkan kejahatan itu terjadi. Detik itu juga, dia langsung mengaktifkan skill tebasan angin yang baru saja dia curi dari musuh. Tebasan angin itu melesat cepat dan menghancurkan bola api si pemburu di udara. Hebatnya, serangan itu terus melaju hingga telah menghantam lengan si pria sampai dia menjerit kesakitan. Akhirnya si pemburu ambruk tak berdaya, membuat temannya shock melihat kejadian tak terduga itu. Pemimpin penyusup mulai panik dan bertanya-tanya, apa bocah itu benar-benar meniru kemampuan mereka. Memberikan tatapan mengancam, Hitoya menatap tajam para pemburu yang masih tersisa di sana.
Dia kemudian menegaskan kalau tempat ini bukan lagi area berburu bagi orang-orang seperti mereka. Sontak, sisa penyusup langsung panik ketakutan menghadapi monster mengerikan ini. Mereka lari terbirit-birit demi menyelamatkan diri masing-masing. Sang protagonis hanya terdiam melihat mereka lari tunggang langgang sambil meninggalkan semua senjata di tanah. Dengan suara dentuman keras, gerbang Dungeon langsung tertutup rapat tepat di depan mata mereka. Di dalam kesunyian Dungeon, sang protagonis hanya bisa menatap gerbang itu untuk beberapa saat. Dia lalu merenungi semua kejadian ini dan menyadari seberapa banyak dia telah berubah. Hitoya teringat kembali saat dia masih menjadi seekor tengkorak lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dulu mengalahkan satu orang saja rasanya mustahil bagi dirinya, tapi hari ini, bahkan saat harus melawan sekelompok pemburu sekaligus, hasil pertarungannya benar-benar di luar dugaan. Cowok itu merasa sangat bangga karena akhirnya berhasil melindungi semua teman monsternya. Sambil tersenyum puas, dia membisikkan pada dirinya sendiri kalau sekarang semuanya sudah aman. Dia lalu menatap hewan-hewan kecil itu yang memandangnya penuh rasa syukur dan lega. Detik itu juga, sistem mengumumkan jumlah penantang di Dungeon kini 0. Sementara itu, seorang anak buah melapor pada Alphaira kalau misi mereka gagal total. Sang bos naga penyusup malah mengejek mereka dan bilang tidak sudi memelihara sampah tak berguna. Dengan tatapan kejam, dia menegaskan kalau pecundan yang tidak berguna baginya cuma pantas jadi makanan peliharaannya. Pedro Daedalus, sang penguasa ibu kota timur bertanya, apakah bos naga itu memberi mereka makan ke naga raksasa? Tepat saat itu, pemimpin penyusup yang kabur tadi datang menghadap dengan ketakutan luar biasa. Pria itu memohon dan bilang kalau mereka tidak akan pernah bisa menaklukkan Dungeon Rank F itu lagi. Mendengar hal konyol tersebut, sang bos naga menatapnya penuh kehinaan tanpa mengerti maksudnya. Si pemburu dengan gemetar meyakinkan kembali kalau mustahil bagi mereka menyelesaikan Dungeon itu. Dia menjelaskan bahwa monster di dalam sana tidak sekadar meniru semua skill mereka saat bertarung. Pemburu lain menimpali kalau makhluk itu bisa memakai banyak skill sekaligus seolah tanpa beban. Alphaira tertawa mengejek dan bertanya, apakah mereka pulang hanya untuk mencari alasan atas kegagalan mereka? Sambil tersenyum licik, sang bos menyebut semua anak buahnya sampah tidak berguna. Tiba-tiba, sesosok bayangan hitam bermata merah pekat muncul di belakang mereka. Dia berkata ini, waktunya memberi makan naga besar. Lalu sebuah mulut raksasa menelan mereka. Para pemburu itu berteriak histeris menyadari ajal mereka yang berakhir tragis sebagai camilan naga. Sementara itu, Pedro yang menonton kekejaman tersebut hanya tersenyum santai dan menganggapnya sebagai tontonan menarik. Tapi sambil meleguk minumannya, dia merasa ada hal yang sangat ganjil dari laporan barusan. Dia merenung, rasanya tidak masuk akal jika ada monster level boss di dalam Dungeon Rank F. Pedro bertanya, apakah Alphaira mempercayai kabar tersebut? Dan sang bos pun mengakui kecurigaannya. Dia juga menambahkan bahwa si penembak jitu dan naga kembar sampai sekarang belum kembali dari sana. Alphaira tahu betul kalau monster langka berarti bahan baku berharga yang menghasilkan tumpukan uang. Ketertarikannya pada bos misterius itu pun bangkit, hingga Pedro menyarankannya untuk menyelidiki langsung ke lokasi. Bos penyusup tersenyum dan setuju untuk turun tangan langsung, asalkan Pedro mau melipat gandakan bagian keuntungan untuknya jika misinya sukses. Sementara itu di Dungeon, sang protagonis menikmati kembali ketenangan setelah pertempuran besar mereda. Saat sedang santai beristirahat di dahan pohon, dia tiba-tiba mendengar gonggongan ceria dari serigala kecilnya. Makhluk mungil itu tampak sangat gembira, berlarian ke sana kemari dengan begitu lincah. Hitoya bergegas turun dari pohon dan bertanya ada apa gerangan sampai seheboh itu. Sambil melompat gembira, serigala kecil itu duduk manis di depannya seolah mengajak Hitoya mengikutinya ke suatu tempat. Lalu hewan kecil itu lari masuk ke dalam hutan, berharap si pemuda mengikutinya. Hitoya bingung dan bertanya-tanya, apa ada kekacauan di bagian dalam Dungeon? Dia pun memutuskan mengikuti si serigala kecil dengan penuh rasa penasaran. Perjalanan terasa makin jauh ke dalam hutan gelap. Tiba-tiba, serigala kecil itu berhenti mendadak di area jamur bercahaya yang sudah sangat familiar bagi Hitoya. Hitoya kaget karena ini tempat yang sama persis saat dia menemukan jamur waktu itu. Si serigala kecil terus menggonggong ke arahnya, membuat pemuda ini kebingungan memahami maksud peliharaannya. Dengan wajah penasaran, Hitoya menoleh ke arah yang ditunjuk oleh hewan kecil itu. Detik berikutnya,
dia melihat sebuah gerbang emas raksasa yang menyala terang di tengah kegelapan hutan. Asli, siapapun di sini pasti bakal melongo melihat gerbang emas raksasa yang mendadak muncul di tengah hutan belantara ini. Si serigala kecil justru tampak sangat kegirangan, seolah tahu ada rahasia besar di baliknya. Penasaran setengah mati, Hitoya melangkah pelan mendekati gerbang misterius itu. Dia mengulurkan tangannya dengan sangat hati-hati, lalu perlahan menyentuh permukaan gerbang yang terus memancarkan cahaya keemasan. Tiba-tiba, cahaya emas meledak hebat hingga mementalkan tubuhnya ke belakang. Layar sistem langsung muncul di depannya, mengonfirmasi identitas Hitoya sebagai bos dari dunia hutan ini. Layar itu memberitahu bahwa sistem peringkat dunia telah aktif, membuat Hitoya makin tercengang. Bersamaan dengan itu, pilar cahaya hijau melesat tinggi dari dunia menembus langit malam. Setelah kilatan itu mereda, gerbang emas masih terus bersinar di tengah keheningan hutan. Getarannya berhenti, dan saat Hitoya mencoba menenangkan serigalanya yang ketakutan, sebuah pesan merah baru mendadak muncul tepat di depan gerbang. Sistem memperingatkan bahwa syarat menaikkan level dunia belum terpenuhi. Dari sini, pemuda itu paham kalau menaikkan peringkat butuh proses panjang. Sayangnya, gerbang menuju area rahasia masih terkunci rapat. Satu-satunya jalan untuk membukanya hanyalah dengan menaikkan peringkat dunia miliknya sekarang juga. Hitoya paham dia harus meningkatkan level dunia ini dulu. Mendadak, naga berkepala dua muncul dan bertanya tentang keributan yang baru saja terjadi. Sang protagonis menoleh kaget sambil memanggil makhluk yang baru tiba itu. Pemuda itu bertanya pada sang naga, apakah Dungyan benar-benar bisa berevolusi secara normal. Wajahnya cemas saat menanyakan hal tabu tersebut. Si naga tampak bingung dan mengaku belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Hitoya penasaran apa yang akan terjadi jika levelnya naik, tapi naga itu juga tidak tahu. Sembari menatap gerbang emas, Hitoya merasa Dungyannya ini memang sangat aneh. Dia teringat pesan tentang wilayah misterius tadi dan rasa ingin tahunya langsung memuncak. Dia membayangkan tempat itu sebagai area rahasia yang belum pernah dijamah siapapun. Dengan tatapan penuh tekad, Hitoya penasaran rahasia apa yang menantinya di sana, lalu berterima kasih pada serigala kecil. Tapi tiba-tiba, jendela sistem baru kembali muncul di hadapan mereka. Pesan itu menyatakan bahwa busur suci pertama telah terbuka dan segelnya resmi terlepas. Hitoya menoleh ke arah naga berkepala dua dan menanyakan nama mereka. Dia penasaran apakah sekarang mereka sudah mau memberitahukan nama asli mereka kepadanya. Namun kedua kepala naga itu hanya diam menatapnya penuh curiga. Dengan senyum canggung, Hitoya berkata tidak apa-apa jika mereka belum mau bicara. Seketika, dia merasakan energi aneh dan langsung bersiaga. Mendadak hening, si naga menyadari keanehan itu dan berbisik kalau gerbang baru saja terbuka. Hitoya langsung paham bahwa ada penyusup lain yang menyelinap masuk. Layar peringatan merah menyala, mengumumkan adanya penyusup baru yang terdeteksi. Seorang pria dengan tangan penuh bekas luka pertempuran muncul dan bersumpah akan menghancurkan dunia ini. Sambil menunggangi naga raksasa, Alvaro sesumbar akan menghancurkan tempat ini dan menjual semuanya. Layar sistem mendeteksi dirinya sebagai pendekar pedang agung Alvaro level 66. Naga berkepala dua panik melihatnya. Hitoya tahu musuh kali ini jauh berbeda dibanding lawan yang pernah dikalahkannya dulu. Dia ingat kekalahannya, tapi dia harus menghentikan bajingan ini demi mengakhiri penderitaan. Nah, disinilah pertarungan hidup mati dimulai. Kawan, berbekal semua kemampuan yang sudah dia kumpulkan selama ini, Hitoya bersumpah akan mengerahkan segalanya demi menumbangkan si bos invader keparat itu. Serangan dimulai. Hitoya menembakkan jurus bayangan andalannya, tapi sian, Alvaro dengan santai menangkis tebasan tersebut menggunakan pedang besarnya tanpa terluka sedikit pun. Gagal total. Hitoya tidak menyangka serangan bayangannya ditangkis semudah itu. Sambil tersenyum mengejek, Alvaro terus menatapnya dingin dari atas naga raksasanya. Alvaro bertanya, mengapa bocah itu bersembunyi layaknya seorang pengecut. Hitoya kaget karena posisinya langsung ketahuan. Alvaro memandanginya dan mengejeknya sebagai bos dunia peringkat F yang lemah. Dari atas dahan pohon, Hitoya menatap tajam sang penjahat bersama pasukan naganya. Alvaro menyadari keberadaan naga berkepala dua di dekat sana dan memanggilnya dengan pandangan meremehkan. Naga itu panik mendengar namanya dipanggil. Sementara Alvaro menyadari rantai lehernya sudah lepas, dia mengaku tidak peduli dengan apa yang sudah terjadi di sini. Tidak berguna,
Alvaro mengejek alat pembangkang yang tidak patuh pada tuannya. Kedua kepala naga itu langsung gemetar hebat karena trauma masa lalu. Hitoya langsung pasang badan dan berteriak bahwa mereka bukanlah alat siapapun. Namun Alvaro hanya mencibir, bertanya apakah bahan mentah. Sekarang mencoba melindungi alat. Dengan tatapan serius, Hitoya menantang sang penjahat tanpa takut sedikit pun. Alvaro lantas memerintahkan pasukannya untuk maju dan membantai siapa saja di depan mereka. Melihat itu, kedua kepala naga saling bertatapan seolah telah mengambil keputusan besar. Salah satu kepala membuka mulutnya, mengumpulkan bola energi biru yang dahsyat. Sistem mengumumkan pengaktifan skill badai angin api, disusul kepala satunya yang meluncurkan serangan api lipat untuk ikut menggempur musuh. Gabungan kedua serangan itu melesat cepat ke arah pasukan penyerang dan memicu ledakan dahsyat. Hitoya sampai terpana menyaksikan kehebatan duet serangan si naga berkepala dua. Serangan dahsyat itu sukses memukul mundur barisan lawan. Hitoya langsung berterima kasih karena mendapat celah terbaik untuk menyapu bersih musuh dalam sekali serang. Dia memadukan tebasan bilah angin dengan kemampuan unik lainnya. Serangan itu menciptakan sebuah sabit energi melengkung yang jalurnya bisa berbelok secara acak di udara. Tebasan itu melibas banyak musuh, sekaligus tanpa mereka sadari arah datangnya serangan. Alvaro murka dan bersumpah akan membunuh naga pengkhianat itu terlebih dahulu sebelum mengurus sisanya. Dia memerintahkan naga raksasanya menyerang dan melahap makhluk itu tanpa ampun. Naga berkepala dua ketakutan melihat monster besar mendekat, dan saat itulah Alvaro menggunakan sihirnya untuk memasang kembali kalung penunduk. Naga itu sadar kalau itu adalah kalung penunduk paksa yang membuatnya harus patuh. Alvaro menegaskan kalau monster tidak punya pilihan selain menuruti keinginan manusia tanpa membantah. Sambil menyeringai licik, dia mengancam akan memberi perintah fatal berikutnya. Demi memaksanya patuh, dia akan menyuruh salah satu kepala untuk membunuh pasangannya sendiri yang berada di sebelahnya. Salah satu kepala panik mendapat ancaman itu dan menoleh ke arah pasangannya. Detik itu juga, kepala satunya berteriak menyuruh saudaranya menjauh. Karena ketakutan, yang satu mencoba lari sementara, yang lain mulai menyerang membabi buta. Selesai sudah, naga raksasa Alvaro siap melahap naga malang tersebut bulat-bulat, tanpa ada celah melarikan diri. Kepala naga yang terancam hanya bisa pasrah. Namun tiba-tiba, Hitoya melesat menyelamatkannya tepat sebelum taring raksasa itu mencabik tubuhnya. Naga kecil itu terkejut, setengah mati karena menyadari dirinya masih bernyawa setelah terkaman maut tadi. Hitoya melemparkan kepala naga itu ke tempat aman dan bersiap menghadapi musuh sendirian. Alvaro murka lalu mengerindahkan pasukannya untuk menangkap pemulihan. Hitoya merasakan tubuh naga di dekapannya gemetar hebat karena trauma mendalam. Dia sangat tahu kalau makhluk malang ini masih dicekam ketakutan luar biasa oleh sosok yang menjajahnya dulu. Dengan raut wajah sedih, pemuda itu meminta maaf pada sang naga atas semua penderitaan yang telah dilaluinya. Dia lalu menyuruh makhluk itu segera lari dan bersembunyi di hutan agar aman. Naga itu terkejut. Dia bertanya apa Hitoya benar-benar mau melawan bos sendirian. Sial. Pemburu melihatnya dan berteriak keras menyuruh semuanya menembak jatuh pemuda itu. Hitoya tersenyum. Dia bilang jangan khawatir karena semuanya akan baik-baik saja. Sambil tersenyum percaya diri, dia berjanji akan menunggu sampai naga itu bebas. Kedua kepala naga itu langsung terharu melihatnya. Tanpa ragu, Hitoya langsung melompat turun dari pohon demi menghadapi seluruh pasukan penyusup sendirian. Melihat aksi nekat itu, para prajurit berteriak menyuruh semua orang menghabisi bos Dongyeon secepat mungkin. Hitoya bertekad tidak membiarkan siapapun terluka lagi. Dia segera mengaktifkan kemampuan penglihatan plus 10 dan deteksi musuh. Dengan kekuatannya, Hitoya dengan lincah menghindari serangan, lalu membalas dengan mematikan. Dia meluncurkan pisau angin dan serangan bayangan untuk menumbangkan musuh satu persatu. Para penyusup yang tersisa benar-benar shock melihat kehebatannya. Hampir semua musuh tumbang. Hitoya berkata sekarang tinggal satu orang tersisa. Lawan terakhir yang berdiri di hadapannya adalah Alpha. Alpha malah mengatai pasukannya tidak berguna dan sama sekali tidak peduli pada nasib mereka. Dia memerintahkan naga raksasanya mengaktifkan kemampuan hisapan pelahap. Detik itu juga, monster itu membuka mulut lebarnya dan mulai menyedot segala hal di sekitarnya. Hitoya terkejut saat melihat naga raksasa itu mengaktifkan kemampuannya. Tanpa belas kasihan sedikit pun, monster raksasa itu mulai melahap anak buah tuannya sendiri.
Hitoya benar-benar shock melihat kekejaman di depannya. Kalian bisa bayangkan ngerinya saat para penyusup itu menjerit histeris ketika dilahap hidup-hidup oleh monster peliharaan bos mereka sendiri. Pemuda itu ngeri melihat monster itu melahap sekutunya sendiri di tengah pertempuran. Dengan mata merah yang menyala, monster itu tampak jauh lebih kuat. Hitoya kemudian mendengar suara Alpha yang menjelaskan kekuatan naganya. Penjahat itu mengungkapkan bahwa naganya akan bertambah kuat dan besar setiap kali melahap mangsa. Dengan kemampuan hisapan pelahap yang aktif, monster itu kini menjadi ancaman yang sangat mengerikan. Naga raksasa itu mengepakkan sayapnya dan bersiap meluncurkan serangan mematikan. Bola energi ungu besar mulai terkumpul di mulutnya untuk ditembakkan ke arah Hitoya. Hitoya panik karena serangan itu bisa menghancurkan seluruh dunia ini. Dia tahu monster itu harus dihentikan bagaimanapun caranya demi melindungi teman-temannya. Tapi pemuda itu bingung bagaimana caranya mengalahkan naga raksasa sekuat itu sendirian. Di saat kritis itu, sebuah ide cemerlang tiba-tiba muncul di kepalanya. Dia berpikir apakah menghancurkan kalung naga raksasa itu akan menghentikannya seperti naga yang sebelumnya. Dengan rencana baru, Hitoya memutuskan untuk menghancurkan kalung monster itu terlebih dahulu. Pisau anginnya langsung melesat cepat ke arah leher si naga, namun Alpha tiba-tiba menghadang dan menangkis serangan itu dengan pedangnya dengan sangat mudah. Alpha bergerak sangat cepat dan mencoba menebas Hitoya dengan pedang raksasanya. Pemuda itu terkejut, setengah mati melihat kecepatan dan kekuatan lawannya yang jauh di atas angin. Sambil tersenyum mengejek, bos penyusup itu mengatainya sebagai bos Dungyan yang menyebalkan. Dia menegaskan tidak akan membiarkan Hitoya menghancurkan kalung naganya dalam situasi apapun. Situasi makin tegang, karena Hitoya sadar dia tidak bisa melawan Alpha dan sang naga sekaligus. Sementara itu, naga raksasa terus mengumpulkan energi apinya untuk membumi hanguskan segalanya. Hitoya tahu, jika monster itu tidak dihentikan, seluruh isi dunia ini akan benar-benar lenyap. Dia sadar, kalau Alpha berusaha mati-matian menghalanginya, menghancurkan kalung itu, berarti benda itu adalah inti kendali mutlak atas si naga raksasa. Hitoya memutuskan untuk menghancurkan kalung itu dan mengaktifkan pedang lengkungnya. Alpha berteriak tidak akan membiarkannya menyentuh benda itu, lalu mengaktifkan kemampuan baru. Bos penyusup itu menggunakan jurus gempa pembelah bumi dan menghantam tanah dengan dahsyat. Seketika kawah raksasa terbentuk dan Hitoya langsung terkena telak ledakan energi yang luar biasa. Naga raksasa itu tertawa jahat sementara Hitoya hanya bisa menatap cemas tanpa bisa berkutik. Dia mulai panik karena menyadari serangan napas api naga itu sudah hampir siap ditembakkan. Tiba-tiba, monster raksasa itu membuka mulutnya dan melepaskan tembakan dahsyat untuk menghancurkan sekeliling. Nah, perhatikan baik-baik aksi nekat Hitoya yang langsung menerobos maju demi menghentikan serangan monster itu. Dia harus melindungi Dungyan ini dan akan menggabungkan kemampuannya demi menghancurkan kalung si naga. Tapi tiba-tiba, naga kepala dua muncul dan bersiap membantunya di tengah pertempuran. Alpha sangat terkejut melihat makhluk kecil itu datang mengacaukan rencananya. Hitoya pun tidak menyangka hal ini dan menatap teman-temannya dengan wajah tak percaya. Bos penyusup heran melihat naga kepala dua yang dia kira sudah kalah. Makhluk itu menyuruh Hitoya fokus menghancurkan kalung sementara mereka menahan Alpha dan naga raksasa tersebut. Naga kepala dua langsung maju menyerang dan mengalihkan perhatian musuh dengan kombinasi serangan api dan es. Alpha merasa kesal dengan gangguan itu dan menyebut mereka hanya hama pengganggu yang tidak berguna. Dia menantang, apakah makhluk lemah itu benar-benar berpikir bisa menang melawannya. Sambil berteriak marah, agar jangan berani menentangnya, Alpha melancarkan serangan dahsyat. Naga kepala dua terkena hantaman telat dan tidak sanggup menahan kekuatan mengerikan sang musuh. Melihat pengorbanan temannya, Hitoya bertekad untuk segera mengakhiri mimpi buruk di Dungyan ini. Di saat yang sama, naga kepala dua jatuh terluka parah akibat serangan kejam Alpha. Memanfaatkan celah tersebut, Hitoya langsung melesat dan menebas leher naga raksasa itu. Hasilnya, kalung penunduk monster itu langsung hancur berkeping-keping akibat tebasan yang sangat presisi. Alpha terpental jauh akibat benturan dahsyat dan seketika kehilangan kendali atas naganya. Sambil terbaring di tanah, dia heran bagaimana Hitoya bisa menghancurkan kalung itu. Alpha berpikir kalung itu adalah alat kendali mutlak untuk menjinakkan monster, tapi Hitoya malah bisa menghancurkannya. Meski begitu, bos penyusup itu bangkit berdiri dengan tatapan penuh amarah tanpa rasa takut.
Dia berteriak tidak akan menyisakan apapun di dungeon ini. Bahkan debu jasad Hitoya sekalipun. Alpha bersumpah akan menghancurkan segalanya menjadi abu, lalu bersiap melancarkan serangan baru. Namun betapa terkejutnya dia saat menyadari pedangnya retak akibat benturan tadi. Di saat yang sama, Hitoya melesat turun dari langit dengan kecepatan tinggi untuk menyerang Alpha. Hitoya mengingat semua temannya dan bertekad melakukan apa saja demi melindungi mereka. Sambil menatap tajam penuh tekad, pemuda itu menegaskan akan mengakhiri semua kekacauan ini sekarang juga. Lewat tendangan yang sangat kuat, dia menghantam Alpha dengan telak tanpa memberi celah untuk menghindar. Setelah pertarungan usai, seberkas cahaya terang menyinari gerbang dungeon dan menarik perhatian semuanya. Dari tempat persembunyiannya, serigala kecil memperhatikan kejadian itu dengan rasa penasaran sekaligus takut. Hitoya tampak kelelahan. Namun naga kepala dua langsung mendekat untuk menemani temannya itu. Meski sudah kalah, Alpha tetap saja mencaci Hitoya dan teman-temannya sebagai tumpukan sampah tidak berguna. Saat dia berusaha berdiri dan berteriak marah, tiba-tiba sesosok bayangan hitam raksasa muncul dari kegelapan tepat di belakangnya. Naga raksasa itu menatap mantan tuannya dan berkata, Alpha sudah seumur hidup memanfaatkan orang lain demi kepentingannya sendiri. Sang naga mengaku bersalah karena tidak bisa melawan kekuatan kalung itu dan terus menuruti perintahnya. Sebagai bentuk tanggung jawab, dia harus mengakhiri semua ini sekarang. Alpha langsung panik ketakutan dan berusaha keras melarikan diri dari monster murka itu. Namun, naga raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar, lalu melahap mantan tuannya tanpa ampun. Layar sistem pun menunjukkan bahwa jumlah penantang di dungeon kini telah mencapai 0. Hitoya akhirnya menyadari bahwa pertempuran panjang melawan para penyusup naga ini telah usai. Tiba-tiba sebuah layar sistem muncul dan menawarkan pilihan untuk memasukkan naga raksasa itu ke dalam jajaran monster dungeon miliknya. Pemuda itu memberitahu sang naga bahwa dia bisa bergabung dan menanyakan apa keinginannya sekarang. Monster raksasa itu terdiam sejenak untuk berpikir sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Sambil tersenyum, Hitoya menghargai keputusan monster raksasa itu. Naga berkepala dua merasa heran dan bertanya apakah dia yakin. Padahal ini adalah kesempatan emas yang sangat langka. Tapi pemuda itu bilang monster tersebut sudah terlalu lama tersiksa dan tidak akan menjadi penyerang lagi. Dia sangat yakin makhluk itu punya impian tersendiri yang ingin dikejar di dunia luar sana. Naga raksasa itu kemudian mengungkap bahwa dia ingin membebaskan teman-temannya yang masih terkurung. Dia menceritakan tentang monster lain yang sampai sekarang masih diperbudak oleh para naga penjajah. Makhluk itu ingat masa lalunya saat cuma jadi binatang rantaian tanpa kehendak sendiri. Dulu dia hanya memangsa nyawa, tapi sebagai naga yang bangga, dia berjanji akan berubah. Dia menatap Hitoya dan naga kembar, berkata ini adalah jalan penebusan dosanya. Setelah berterima kasih kepada semuanya, monster raksasa itu terbang pergi demi misi barunya. Naga kembar bergumam bahwa monster itu sudah jauh, dan Hitoya mengangguk setuju. Hitoya memandangi teman-temannya dengan senyum lega setelah pertempuran panjang berakhir. Kemudian dia berbalik dan bertanya, apakah naga kembar juga ingin segera pulang ke dunia luar? Makhluk itu menggesekkan badannya ke Hitoya sambil berkata bahwa penjara bawah tanah ini adalah tempat yang aneh. Namun, mereka tidak membencinya, lalu mengingatkan bahwa Hitoya sempat menanyakan nama mereka sebelum bertarung. Akhirnya, salah satu kepalanya memperkenalkan diri sebagai Ada dan kepala satunya bernama Yada. Hitoya merasa sangat senang, lalu memeluk keduanya sambil berterima kasih karena mau membagikan nama mereka. Pada saat itu, jendela sistem emas tiba-tiba muncul memberi peringatan bahwa kenaikan peringkat akan segera dimulai. Layar mendeteksi makam hutan peringkat F, sementara naga kembar menatap cahaya kejutan itu dengan heran. Jendela sistem mengumumkan bahwa semua syarat kenaikan peringkat telah terpenuhi. Hitoya langsung dibuat shock setengah mati karena sama sekali tidak paham dengan apa yang terjadi. Sistem mengumumkan ke semuanya bahwa makam hutan sedang naik level sekarang juga. Cahaya emas yang sangat terang langsung menyelimuti seluruh area saat proses evolusi tempat ini dimulai. Pemuda itu bersama naga kembar melayang di tengah cahaya tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Layar sistem kemudian memastikan bahwa wilayah ini resmi naik menjadi peringkat E. Hitoya dan naga kembar dibuat bingung sekaligus shock oleh perubahan mendadak ini. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi
karena seluruh bentang alam di sekitar mereka berubah total. Reruntuhan batu muncul entah dari mana, dan dia curiga dinding luar area ini telah runtuh. Dengan wajah penuh tanda tanya, Hitoya bingung memikirkan apa arti kenaikan tingkat ini. Tiba-tiba terdengar suara pekikan nyaring, dan tak disangka, serigala putih kecil jatuh dari langit. Hitoya merasa sangat lega temannya baik asik saja, tapi heran kenapa dia bertingkah aneh. Makhluk kecil itu menggonggong panik sambil melompat ke sana kemari demi menyampaikan sesuatu. Hitoya mengaku tidak paham bahasa serigala, tapi dia tahu peliharaannya ingin bicara hal penting. Serigala kecil itu terus mendesak membuat Hitoya penasaran. Dia tidak begitu menangkap maksud si serigala, namun dia bisa merasakan ada pesan yang sangat darurat di balik gonggongan itu. Akhirnya pemuda itu memutuskan untuk mengikuti teman kecilnya masuk lebih dalam ke hutan. Serigala imut tersebut menuntunnya melewati area baru yang baru saja terbuka pasca evolusi tadi. Mereka sampai di padang jamur, dan Hitoya terkejut melihat tumbuhan itu bergerak-gerak. Jamur hijau yang bercahaya itu melompat serta bergoyang layaknya makhluk hidup, dan sistem langsung mendeteksi mereka sebagai monster level 1. Hitoya terkejut setengah mati, ternyata jamur-jamur manis itu adalah monster ganas. Tapi tunggu, bersiaplah, karena dia mendadak melihat hal aneh lainnya. Gerbang emas tersegel yang dia temukan sebelumnya kini telah terbuka lebar dan bercahaya terang. Pemberitahuan sistem menyatakan semua syarat terpenuhi dan gerbang misterius pun terbuka, membuat Hitoya takjub melihat wilayah baru yang akhirnya bisa dijelajahi. Dia akhirnya paham kalau ini adalah hal mendesak yang ingin ditunjukkan oleh serigala kecilnya tadi. Pemuda itu menatap gerbang terbuka dengan serigala di pundaknya, dikelilingi oleh kawanan jamur hidup. Naga kembar bertanya, apakah dia serius ingin melangkah ke dalam area baru tersebut? Hitoya berpikir, jika monster-monster ini berasal dari areanya maka mereka ada di pihaknya, sekaligus berharap bisa mengungkap rahasia tempat misterius ini. Dengan tekad bulat, mereka pun melangkah turun, menuruni tangga panjang yang gelap menuju bawah tanah. Namun sialnya, mereka malah menemui jalan buntu begitu sampai di dasar tangga. Hitoya mendadak menyadari adanya kilatan cahaya emas dan bertanya-tanya, apakah ada barang berharga yang terkubur di sana. Tiba-tiba, monster jamur melompat kegirangan, sungguh ajaib. Makhluk kecil itu langsung mulai menggali lantai menggunakan kepala mereka. Mereka bahu-membahu menggali titik tempat pancaran cahaya misterius tadi berasal. Hitoya benar-benar terkejut saat menyadari bahwa kawanan jamur ini sengaja membantunya untuk mengeluarkan barang yang tertimbun. Sebuah peti emas muncul dari dalam tanah, dan sistem mengumumkan bahwa hadiah kenaikan peringkat telah berwujud nyata. Hitoya terbelalak melihat wadah suci tersebut dan sadar itu adalah peti harta karun legendaris yang sangat berharga. Sang pemuda akhirnya mengerti bahwa keuntungan menaikkan level wilayah ini adalah mendapatkan jarahan langka. Melihat hal itu, naga kembar langsung kegirangan setengah mati dan berteriak bahwa mereka menemukan harta karun asli. Luar biasa. Naga kembar mulai membayangkan harta karun lainnya jika wilayah ini terus naik peringkat. Namun Hitoya langsung memasang wajah serius, karena sadar keberadaan harta karun pasti akan mengundang para penyusup untuk mencurinya. Dia khawatir hadiah melimpah ini justru menjadi petakai yang menarik musuh baru berdatangan. Tapi naga kembar membujuknya agar memikirkan masalah itu nanti saja, lalu mendesak Hitoya untuk segera melihat apa isi di dalam peti tersebut. Hitoya setuju untuk memeriksa isinya, namun meminta yang lain mundur demi menjaga keselamatan. Dengan sangat hati-hati, dia mendekati peti suci itu sambil menerka-nerka benda berharga apa yang menunggunya. Pemuda itu menaruh tangannya di atas penutup dan peti langsung bersinar terang. Saat dibuka, di dalamnya, dia menemukan item emas bernama tangan kanan Prometheus yang bentuknya mirip seperti aksesori cincin mewah. Layar pemberitahuan sistem mendeteksi barang itu sebagai perlengkapan khusus dengan efek yang luar biasa. Sontak saja Hitoya terkejut dan menyadari bahwa benda ini sama sekali bukan cincin biasa. Dia bisa merasakan luapan energi luar biasa yang terpancar dari cincin tersebut. Naga kembar penasaran dengan efeknya, sementara si serigala putih menganggap kekuatan itu sangat keren dan mencolok. Hitoya tahu kekuatan itu akan sangat berguna, tapi dia punya sedikit kekhawatiran mengenai benda tersebut. Dia sadar kekuatan besar ini bisa memicu pertempuran baru, dan dia sebisa mungkin ingin menghindari pemakaiannya. Maka dari itu, dia memberitahu rekan-rekannya
bahwa dia belum bisa memamerkan kekuatan tersebut sekarang. Naga kembar hanya bisa menatapnya sembari merenungkan misteri tak berujung di tempat aneh ini. Sangat menakjubkan. Naga kembar ingat seberapa hebat sang bos hingga mampu menghancurkan belenggu itu. Sang naga terus memandangi pemuda itu, penasaran siapa dia sebenarnya hingga memiliki kekuatan sedahsyat ini. Hitoya lalu berjanji ingin melindungi wilayahnya dengan ketat tanpa mengandalkan cincin tersebut, lalu meminta bantuan kawanan jamur kecil. Mereka bingung, monster kecil itu sama sekali tidak paham rencana luar biasa Hitoya untuk merombak total fungsi wilayah ini. Pemuda itu lalu mengajak semuanya bekerja sama mendirikan sebuah tempat persembunyian rahasia. Tanpa membuang waktu, kawanan serigala dan jamur langsung bahu-membahu menggali tanah dengan penuh semangat. Mereka menumpuk reruntuhan batu sisa evolusi untuk dijadikan dinding kokon. Terakhir, mereka menyamarkannya dengan tanaman agar menyatu sempurna dengan lebatnya hutan sekitar. Dengan senyum lebar di wajahnya, Hitoya merasa sangat bangga melihat hasil kerja keras mereka. Dia mengumumkan kepada seluruh monster bahwa markas rahasia akhirnya selesai dibangun, lalu mengucapkan terima kasih meski direspons canggung oleh naga kembar. Naga berkepala dua bertanya apakah boleh masuk sekarang, dan Hitoya mengangguk cepat di dalam. Dia menjelaskan bahwa senjata tajam ataupun api tidak akan bisa melukai mereka. Dia juga nunjukin terowongan rahasia buat jalan pintas darurat ke hutan. Tempatnya emang agak gelap dan dingin, tapi semua monster di sana kelihatan nyaman banget berkumpul bersama. Sang protagonis bilang, kalau ada hal menakutkan terjadi, mereka bakal aman di situ. Setelah kerja keras seharian, dia mandangin monster-monster yang udah tidur nyenyak di tempat persembunyian. Walau masih kepikiran banyak hal, dia pengen percaya kalau kenaikan pangkat ini adalah hal bagus. Dia ingat di dunia lamanya, naik peringkat itu kompetisi tanpa akhir. Tapi di dunia ini beda, naik level, bikin dia makin kuat. Dengan kekuatan ini, dia bisa ngelindungin lebih banyak teman di dalam dunia. Karena musuh bisa datang kapan aja tanpa diduga, dia memutuskan buat keluar lagi untuk berjaga-jaga. Tanpa dia sadari, salah satu kepala naga kembar membuka mata dan ngawasin dia diam-diam. Begitu di luar, dia langsung memastikan jalur penyelamatan itu aman tanpa ada masalah sama sekali. Tiba-tiba saja, serigala kecil naik ke pundaknya, bikin bingung. Lalu, dia melihat dua naga berdiri di air dengan gelagat cukup gelisah. Sambil ngegendong serigala kecil, dia nanya kenapa dia kelihatan sangat gelisah. Naga itu menatapnya dan bertanya kenapa Bos Dungyan mau berusaha sekeras ini demi mereka. Pertanyaan ada tentang siapa Bos Dungyan sebenarnya langsung bikin dia bingung. Kedua kepala naga itu penasaran dan pengen tahu apa dia punya keluarga. Mereka juga nanya seperti apa rupa keluarganya dan apakah mereka mirip dengan sang protagonis. Situasi ini bikin dia merasa canggung dan bingung harus jawab apa ke makhluk yang kepo ini. Akhirnya dia menjawab kalau orang tuanya manusia biasa, meskipun wujudnya sekarang mirip monster. Dengan ekspresi serius, dia mulai mengingat kembali masa lalunya. Dan disinilah rahasia masa kecilnya yang kelam di tempat pembuangan sampah mulai terungkap kepada kita semua. Memori tertuanya adalah rasa dingin dan lapar yang hebat. Tapi dia juga ingat ada dua orang yang bilang kalau dia bakal selalu aman di sana walau badai menerjang. Lalu terlihat bocah kecil yang bahagia memanggil pasangan itu ibu dan ayah dengan senyum lebar. Walau gak pernah melihat orang tua kandungnya, pasangan itu menerimanya dengan tangan terbuka. Dia ingat pernah melambaikan tangan ke mereka, tapi bencana besar tiba-tiba datang menghantam. Rumahnya hancur tertimbun reruntuhan, dan orang tua angkatnya gak pernah kembali lagi sejak hari itu. Kembali ke masa sekarang, dia bilang ke naga itu kalau dia mungkin gak mirip orang tuanya, tapi dia selalu berharap bisa hidup dengan cara yang sama seperti mereka dulu. Sambil tersenyum tipis, dia mengaku selalu memikirkan hal itu sejak bertemu mereka. Serigala kecil dan sang naga langsung terharu, sementara dia berterima kasih, karena semuanya baik-baik saja sekarang. Sang naga merasa masih gak tahu level si bos atau cara dia melepas kerah besi, tapi sekarang dia mulai paham kenapa cowok itu ada di dungeon ini. Sementara itu, adegan berpindah ke kota futuristik besar yang merupakan ibu kota. Kita lalu dibawa ke area dalam laboratorium penelitian bawah tanah ibu kota. Di sana, seorang pemuda sedang membaca dokumen resmi untuk menyelidiki dan menghancurkan mausoleum hutan tempat Dungyan berada. Sambil rebahan di sofa, dia bergumam kalau kadang membaca surat dari orang membosankan itu ada gunanya juga. Sambil tersenyum,
Pemuda itu tampak terkejut dengan isi dokumen yang baru dibacanya. Dia berkomentar kalau Dungyeon itu sangat aneh dan mereka harus menelitinya secara menyeluruh. Kembali ke Dungyeon, guncangan hebat tiba-tiba terasa dan bikin sang protagonis langsung bersiap siaga penuh. Layar sistem memberi peringatan adanya penyusup baru yang terdeteksi di gerbang masuk. Naga kembar terkejut dan menduga kalau ini pasti faksi baru, karena gerombolan penyerang naga sebelumnya udah dikalahkan. Atui tersenyum santai dan bilang semua akan baik-baik saja karena dia sendiri yang akan turun tangan. Siapapun musuhnya, dia bersumpah melindungi tempat ini. Tanpa basa-basi, dia langsung melompat dari atas dan mengejutkan para penyusup yang gak siap diserang. Salah satu dari mereka mengenalinya sebagai bos Dungyeon, dan keenam orang itu langsung mengaktifkan skill. Sang protagonis sadar kalau keenam penantang ini punya skill mumpuni dan level rata-rata mereka cukup tinggi. Tanpa rasa panik, dia bersiap bertarung dan memutuskan menghadapi mereka satu persatu. Sorot matanya tajam. Dia harus menang demi melindungi teman-temannya. Dia teringat skill mematikan musuh yang dulu sempat menyiksa mereka. Dia berniat memakai skill itu demi melindungi Dungyeonnya. Sontak, salah satu penyusup langsung panik saat menyadari kekuatan mengerikan tersebut. Saking takutnya, salah satu pria berteriak menyuruh semuanya menghindar sambil mengaktifkan skill miliknya sendiri. Tapi semua terlambat. Ledakan energi biru raksasa langsung menghantam kelompok penyusup itu dengan telar. Satu orang terkena ledakan, sementara yang lain memakai skill melayang. Dengan tatapan penuh amarah, sang protagonis berteriak menyuruh mereka semua pulang ke dunia asal mereka. Dia juga memperingatkan kalau mereka berani kembali lagi nanti, dia gak bakal memberi ampun sama sekali. Mendengar itu, pemimpin kelompok langsung memerintahkan mundur dan membuka gerbang Dungyeon buat kabur. Salah satu anak buahnya mengeluh, karena kalau pulang dengan tangan kosong, mereka gak bakal dapat bayaran. Tapi sang pemimpin bilang itu bukan masalah, karena sebuah drone kecil tiba-tiba muncul, dan lihat ini robot kecil berbentuk ikan dengan mata merah menyala itu, terus menatap tajam ke arah protagonis kita. Menggunakan kemampuannya, dia tahu kalau itu cuma kamera robot mati yang dikendalikan. Dia sadar mereka datang bukan buat menaklukkan Dungyeon. Saat mereka semua kabur lewat gerbang, pintu gerbang pul tertutup rapat, menyisakan satu orang yang mengintai dari kejauhan. Dia merasa heran dan bingung sebenarnya apa yang dicari oleh orang-orang itu. Tiba-tiba saja, dia menyadari sesuatu yang mengejutkan tentang kejadian barusan. Layar sistem langsung mengumumkan kalau dia berhasil mendapatkan 6 skill baru dari para penyusup tadi. Pemuda ini termenung memikirkan musuh macam apa lagi yang bakal datang nanti. Tapi satu hal yang pasti, pilihan kekuatannya sekarang jadi makin banyak dan bervariasi. Naga kembar langsung memberi selamat dan memuji pertarungannya yang selesai secepat kilat. Sambil tersenyum girang, dia memanggil teman-temannya, yaitu Ada dan Yada untuk mendekatinya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu yang penting dan mendapatkan sebuah ide bagus. Dia bilang mau mencoba salah satu skill baru yang didapat dari pertempuran barusan. Dia pun mengaktifkan skill berenang di langit dan mulai melayang terbalik. Kedua kepala naga itu kegirangan karena sekarang bos mereka juga bisa terbang bebas. Sialnya, dia tiba-tiba kehilangan kendali atas skill barunya dan langsung meluncur jatuh bebas ke tanah. Alhasil, dia langsung jatuh dan menabrak semak-semak dengan keras sampai membuat teman-temannya kaget. Khawatir dia terluka, kedua naga itu langsung terbang mendekat untuk mengecek keadaannya sambil bergelantungan terbalik. Dia bergumam kalau menguasai skill secara instan itu ternyata lumayan sulit. Gak butuh waktu lama sampai dia mulai terbiasa. Rasanya kayak lagi berenang di langit dengan sangat mulus. Setelah itu, dia sempat bertanya pada Ada dan Yada sejak kapan mereka bisa memakai skill. Salah satu naga menjawab kalau mereka bisa melakukannya tepat setelah menetas dari telur. Sang protagonis kaget setengah mati dan bertanya apa semua monster memang seperti itu sejak lahir. Naga itu menjelaskan kalau gak semua monster begitu. Contohnya kawanan serigala. Lalu dia bertanya bagaimana dengan manusia. Naga kembar mengungkap fakta bahwa cuma monster yang lahir dengan skill, sedangkan manusia tidak bisa. Disinilah dia paham kenapa menghancurkan senjata para penyusup membuat mereka gak bisa memakai skill lagi. Ada menjelaskan kalau alat sihir itu dibuat dari monster berkekuatan khusus sebagai bahannya. Mendengar fakta mengerikan itu, dia langsung syok berat dan gak bisa berkata-kata lagi. Dia menyadari semua senjata yang dihancurkannya adalah monster, dan itu
membuatnya merasa sangat ngeri. Naga kembar menyebutnya terlalu berhati lembut dan memintanya gak perlu memasang wajah sedih begitu. Dia menjelaskan kalau pembuatan senjata sihir emang butuh monster sebagai tumbal. Kerah besi itu juga dipakai bukan cuma buat memaksa patul, tapi untuk menyeret mereka keluar Dungeon. Senjata-senjata itu adalah monster malan yang gak pernah bisa pulang dan tetap dipaksa melayani walau telah mati. Jadi, saat dia menghancurkan alat itu, dia sebenarnya justru sedang menyelamatkan jiwa mereka. Dengan senyum legar, dia merasa kalau itu benar maka tindakannya adalah hal yang sangat baik. Walau ada banyak tragedi kelam yang gak diketahuinya, dia bertekad akan melindungi Dungeon ini sekuat tenaga. Sementara itu di kota, sang ilmuwan muda mengejek penyusup pecundan yang melarikan diri dari Dungeon. Sambil tersenyum, dia bergumam kalau kegagalan ini setidaknya memberinya alasan bagus untuk pergi ke ibu kota timur. Pemimpin Es Capital, Pedro Deathless, belak-belakan bilang kalau tidak ada dari mereka yang berguna, tapi sambil tersenyum lebar. Dia merasa sangat beruntung karena dialah orang yang paling tepat untuk menyelesaikan tugas khusus dari sang penguasa kota itu. Dia lalu memuji sang penyusup yang sukses menjalankan misi kecilnya. Profesor Tulin bilang kalau rekaman yang diambil oleh drone itu hasilnya benar-benar sangat bagus. Pedro kaget setengah mati karena dia sendiri sebagai penguasa kota belum pernah melihat benda itu. Dia penasaran apakah itu salah satu ciptaan ksatria dengan tulisan melayang. Rekaman itu memperlihatkan si tokoh utama, dan Tulen berkata ini mengakhiri pengintaian awal mereka. Sambil melihat anak buahnya berlutut, dia menyebut langkah berikutnya sudah sangat jelas. Sang penguasa kota lalu bertanya, apa rencana mereka selanjutnya? Sambil tersenyum, si jenius muda itu menjawab mereka akan menginvestigasi langsung ke dalam Dungeon. Mereka bakal meneliti seluruh isinya, lalu menghancurkannya. Kembali ke Dungeon, Hitoya sedang asyik bermain dengan teman-temannya dan membolehkan mereka terbang. Tapi mendadak layar peringatan merah muncul memperingatkan adanya penantang baru yang datang. Sistem menyebutkan nama-nama si penantang baru. Gerbang Dungeon mulai bersinar terang dan Hitoya penasaran musuh seperti apa yang datang. Alarm terus berbunyi, sementara gerbang Dungeon terbuka lebar dan terasa sangat mencekam. Sambil bersembunyi, Hitoya terus mengawasi pintu masuk tapi tidak melihat siapapun di sana. Dia pun heran sendiri dan merasa bingung dengan situasi yang aneh ini. Dia mengira mereka sedang bersembunyi, tapi tiba-tiba suara misterius memanggilnya Bos Dungeon. Hitoya terkejut mendengar suara mendadak itu dan langsung melompat mundur sambil bersikap waspada penuh. Saat dia sibuk mencari asal suara itu, sesosok pria berjas putih mendadak muncul entah dari mana. Pria itu melayang terbalik dan menyapa dengan ramah kalau dia senang bertemu dengannya. Hitoya benar-benar syok karena orang ini tiba-tiba saja muncul tepat di depan matanya. Dia menatap pria melayang itu dengan bingung dan tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hitoya sadar dia belum pernah melihat kemampuan seperti itu tanpa layar status. Jelas sekali, dia belum pernah menghadapi penantang sana ini seumur hidupnya. Dengan wajah serius, Hitoya bertanya siapa pria itu dan apa maunya di sini. Si ilmuwan menjawab dia datang untuk menaklukkan Dungeon dan mencari harta karun tersembunyi. Hitoya pun teringat pada Bahtera dan paham apa incaran musuh. Nah ini dia bagian gila lainnya. Pria itu mengincar harta karun, tapi target aslinya adalah pembersihan total, membuat Hitoya bingung setengah mati dengan istilah aneh itu. Tulen bertanya, apakah Hitoya tidak tahu, lalu mulai menjelaskan apa yang terjadi saat harta karun diambil. Dia mengungkap kalau setelah itu terjadi, Dungeon akan langsung lenyap begitu saja dari dunia. Si ilmuwan menjelaskan, saat penantang mengambil harta karun, seluruh Dungeon beserta monster di dalamnya akan ikut menghilang. Menurutnya, semua bakal lenyap, karena memang begitulah aturan dunia ini bekerja. Dengan penuh amarah, Hitoya berteriak kalau dia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Tulen tersenyum santai karena sudah menduga reaksi itu, sementara drone miliknya mulai mengepung tempat tersebut. Lewat satu gerakan cepat, Tulen mengarahkan tangannya untuk menyerang sang bos Dungeon. Seketika itu juga, beberapa drone berbentuk ikan melesat cepat ke arah Hitoya. Hitoya sadar musuhnya punya banyak senjata berbahaya dan langsung bersiap membalas. Dia menggunakan pedang melengkungnya untuk menghancurkan drone-drone itu sambil menghindar. Namun, si ilmuwan sama sekali tidak terkejut karena sudah menduganya. Betapa terkejutnya Hitoya saat melihat drone-drone ikan itu langsung beregenerasi di udara. Dia shock karena serangannya
sama sekali tidak mempan terhadap mainan musuhnya itu. Si ilmuwan mengejek, kalau Hitoya payah menghadapi taktik seperti ini, sadar kalau lawannya kebal terhadap tebasan pedang. Hitoya mulai bingung bagaimana cara mengalahkannya. Tiba-tiba, ada muncul dan mengumpulkan bola energi biru di mulutnya untuk menyerang. Makhluk itu langsung menembakkan laser es yang sangat kuat ke arah drone milik Tulen. Hitoya merasa sangat terbantu dengan kedatangan temannya yang tepat waktu. Serangan es tadi berhasil membekukan drone musuh. Lalu Yeta menyusul dengan tembakan api sambil berteriak menyuruh musuh jangan menyentuh bos mereka. Tulen mengenali makhluk itu sebagai naga yang dulu ditangkap para penyusup dan tampak sangat tertarik. Lalu, naga kecil itu menembakkan laser api emas ke arahnya. Namun Tulen dengan santai menahan serangan itu dengan tangan kosong bahkan menyerap energinya. Melihat serangan mereka tidak mempan, kedua kepala naga itu menjadi sangat marah dan langsung menggeram ke arah musuh. Si ilmuwan melayang sambil memperhatikan naga berkepala dua itu dengan penuh rasa ingin tahu. Dia terkejut saat menyadari tidak ada kerah penjinak di leher makhluk itu. Dengan ekspresi kaget, Tulen bertanya bagaimana cara mereka melepaskannya. Dia mendekati sang naga dan mendesak bagaimana mereka bisa melepas kerah besi itu. Namun naga berkepala dua itu tidak menjawab dan hanya menatapnya dengan pandangan penuh amarah yang menantang. Si ilmuwan lalu berkata, kalau mereka tidak mau bicara, juga tidak masalah baginya. Tiba-tiba saja, Hitoya muncul dari belakang dan melancarkan serangan kejutan berupa tendangan yang sangat keras. Kali ini, Hitoya mengaktifkan skill tembakan siluman dan melepaskan serangan bayangan ke arah sang ilmuwan. Namun Tulen berhasil menghindar dan memuji kalau anak itu punya kemampuan yang cukup mengerikan. Dengan tatapan tajam, Hitoya memperingatkan sang penyusup untuk menjauh dari teman-teman monsternya. Si ilmuwan hanya menatapnya, lalu berkata kalau Hitoya perlu waktu untuk tenang dan pertarungan hari ini dicukupkan dulu. Setelah itu, pria misterius itu langsung lenyap begitu saja di udara sambil berjanji akan bertemu lagi nanti. Hitoya dan naganya kebingungan dan bertanya-tanya apakah musuh tangguh mereka itu benar-benar mundur. Layar sistem kemudian melaporkan kalau jumlah penantang di dalam dunia sekarang sudah 0. Hitoya heran karena dia tidak mendapatkan keahlian baru apapun dan langsung mencoba mengaktifkan kemampuannya. Tapi mengejutkannya, sistem memberitahu kalau tidak ada skill yang bisa diserap. Dia bingung karena seharusnya dia bisa merebut kemampuan dari setiap penantang yang gagal menaklukkan dunia ini. Hitoya ingat kalau semakin banyak musuh yang dia kalahkan, maka dia dan dunia ini akan makin kuat. Tapi statistik dan kemampuan ilmuwan itu tidak terbaca, sangat berbeda dari musuh-musuh sebelumnya. Kalian bisa tebak kelanjutannya. Hitoya bersumpah akan menghadapi tantangan ini secara jantan. Sementara di rumah Pedro, Tulen malah berubah pikiran dan ingin melakukan hal lain sebelum pembersihan total. Mendengar hal itu, penguasa es Capital, Pedro de Torres, bertanya apakah ada masalah yang terjadi. Sang profesor hanya menjawab sambil tersenyum kalau ini semua murni demi riset pribadinya saja. Dia lalu berencana menangkap naga berkepala dua itu sebelum ikut lenyap saat pembersihan total. Pedro langsung bersemangat dan berkata kalau begitu dia juga sangat ingin bos Dungan ikut ditangkap hidup-hidup. Sang tuan tanah Bill NG, kalau bos Dungan pasti akan laku sangat mahal dan Tulen menjanjikan tambahan personel untuk misi tersebut. Dia menjamin mereka bisa menyiapkan sebanyak mungkin kerah penjinak khusus. Sambil tersenyum tipis, sang profesor mengingatkan Pedro agar jangan sampai mengacaukan rencananya. Penguasa kota itu langsung mengangguk setuju dan tampak sangat puas dengan rencana baru si ilmuwan jenius. Pedro menjamin kemampuan anak buahnya karena mereka pernah menaklukkan naga raksasa sebelumnya. Saat tanduk monster itu diperlihatkan,